Dengarkan semuanya. Bajang benar-benar biadab. Dia telah menghancurkan istana dan membunuh semua yang ada di dalamnya. Bukan hanya itu, mereka telah menculik Narirati dan seluruh keluarga istana. Aku tidak akan tinggal diam dengan perbuatan Bajang. Aku berjanji akan mencari mereka sampai ketemu dan membalaskan dendam kepada Bajang. Untuk itu, sementara ini akulah yang memimpin istana ini. Hidup Kanjeng Byakta! Hidup Kanjeng Byakta! Aku mendukung! Aku mendukungmu. Ampun, Bu. Ada apa, Bu? Kenapa kamu kelihatan panik? Ada kabar buruk, Bu. Katakan, ada apa? Kurawan telah diserang. Ketua Kamandanu dan Ketua Dukangan telah menghilang. Putra-putraku menghilang. Lalu bagaimana dengan Kanjeng Dana Diaksa dan yang lain? Mereka dua menghilang, Bu. Kurawan telah dikalahkan oleh pasukan Bajang. Baiklah, pergilah. Biar aku cari tahu kemana Bajang membawa mereka. Baik, Bu. Ada apa, Bopo? Tidak ada apa-apa. Hanya orang lewat saja menanyakan arah. Mungkin dia tersesat. Tapi kenapa muka Bopo bingung seperti itu? Tidak ada apa-apa, Nduk. Ya sudah, Bopo. Kalau Bopo perlu aku ada di kamar ya, Bopo. Ya. Dia tidak boleh tahu bahwa Dwi Pangga dan Kamandanu menghilang. Aku tidak boleh membuat Andini cemas. Ada satu hal penting yang harus kalian ketahui. Aku sama sekali tidak menginginkan tahta Kurawan. Dan karena itu, aku tidak mau menjadi tumenggung di Kurawan ini. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk meletakkan sepatu Romoku di sini. Itu sebagai tanda bahwa Kurawan masih dipimpin oleh Romoku. Aku harap kalian semua bisa menghargai keputusan ini. Bagus. Dengan cara seperti ini, aku bisa mengambil simpati mereka. Ampun, Kanjeng. Kalau kedatangan hamba mengganggu Kanjeng. Hamba mendengar kabar kalau Kanjeng Dana Diaksa dan seluruh keluarga istana ini menghilang, termasuk kedua putra hamba. Benar sekali, Agareksa. Dan sampai saat ini, tidak ada yang tahu di mana keberadaan mereka. Jaga Dewa Batara. Padahal saat ini, keadaan Romoku dan Respati semua dalam keadaan sakit. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka saat ini. Kamu tenang saja, Byakta. Seluruh prajurit sedang mencari mereka. Mudah-mudahan mereka baik-baik saja. Anggareksa, bagaimana kalau kamu tinggal di istana ini? Untuk apa Kanjeng menawarkan semua ini? Kalau kamu tinggal di sini, kita bisa mencari mereka bersama-sama. Sepertinya ada udang di balik batu, di balik ini semua. Apa maksudmu? Kamu mencurigaiku? Itu hanya Kanjeng yang tahu. Mungkin di balik menghilangnya Kanjeng Dana Diaksa dan semua keluarga istana ini ada hubungannya dengan Kanjeng Byakta. Anggareksa, jaga bicaramu. Seharusnya kamu bersyukur karena Kanjeng Byakta memenangkan bantuan untukmu. Kalian jangan mudah terpengaruh dengan kebaikan dia. Mana mungkin seorang iblis seperti dia sudah berubah menjadi dewa. Kurang ajar. Sepertinya dia harus diajar agar dia bisa menjaga mulutnya. Ayo. Hentikan! Maafkan aku, Anggareksa. Kita tidak boleh salah paham. Dan kamu tidak layak untuk mencurigaiku. Orang yang pantas kamu curigai adalah Bajang.
Bajang. Benar sekali. Karena Bajanglah dalang di balik semua ini. Maafkan aku, Anoreksa. Kita tidak boleh salah paham. Dan kamu tidak layak untuk mencurigaiku. Orang yang pantas kamu curigai adalah Bajang. Bajang. Benar sekali. Karena Bajanglah dalang di balik semua ini. Maaf. Kenapa kalian menghalangi jalanku? Maaf Tuan, untuk apa Tuan datang ke sini? Aku harus bertemu dengan Bajang. Tolong, beri aku jalan. Maaf Tuan, Tuan tidak boleh masuk dulu. Kami harus meminta izin dulu kepada Kanjeng Gusti Bajang. Apakah dia mau menerima Tuan atau tidak? Sekarang kita sudah menguasai semuanya, Bentar. Hah? Raspatih dan yang lainnya tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi untuk melawan kita. Bahkan Nariratih pun sudah menjadi milikku. Hah? Kamu benar-benar hebat, Bajang. Tentu saja, Bentar. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Ampun Kanjeng, hamba ingin melapor. Melapor apa, prajurit? Di luar ada Anggareksa yang ingin menghadap Kanjeng Gusti. Anggareksa? Untuk apa dia ke sini? Tidak tahu. Apakah Kanjeng Gusti berkenan menemuinya? Tidak, jangan suruh dia masuk. Biar aku saja yang keluar menemuinya. Baik Kanjeng. Ayo kalian, lepaskan! Aku harus bertemu dengan junjungan kalian! Lepaskan! Ada apa, Anggareksa? Apa yang membuatmu bernafsu menemuiku? Di mana Kanjeng menahan seluruh keluarga kerajaan Kurawan dan kedua putra hamba? Kenapa bertanya padaku? Mana aku tahu? Jangan bohong, hamba tahu. Kanjeng menculik mereka. Kamu salah, Anggareksa. Aku hanya menculik Nariratih dan Wisya. Yang lainnya aku sama sekali tidak peduli. Pergi, cepat pergi. Hamba tidak akan pergi dari sini sebelum Kanjeng memberitahukan di mana keberadaan mereka. Anggareksa, apa kamu tulis? Kanjeng Bajang bilang dia tidak tahu di mana kedua putramu. Pembohong besar seperti kalian tidak mungkin dapat dipercaya. Kamu jangan macam-macam. Aku bisa memerintahkan para prajuritku untuk membunuhmu. Hamba akan membunuh Kanjeng kalau sampai terjadi apa-apa pada putra hamba. Bagaimana bisa kamu membunuhku? Untuk berjalan saja, kamu sulit. Hah? Hamba masih bisa membunuh Kanjeng. Ya! Bagaimana, Bentar? Apa kamu berhasil menghasut rakyat Banyu Biru? Tadi, aku sudah berhasil mempengaruhi mereka. Tapi, Laksmi dan anaknya sangat kuat. Untung saja, aku tidak dibunuhnya. Kurang ajar. Berarti aku sendiri yang harus turun tangan untuk menghancurkan mereka. Kurang ajar. Ternyata kita diserang. Jangan-jangan, Laksmi menyerang kita. Aku membawakan hadiah untuk kalian semua. Lihat ini, semuanya untuk kalian. Ini, ambillah. Terima kasih, Nyai. Terima kasih, Nyai. Semuanya untuk kalian. Ambillah, aku ingin kalian menjadi rakyatku dan selalu mendukungku. Aku berani jamin,
kalian tidak akan pernah menyesal. Ya, dan kami bisa memberikan kalian lebih dari semua ini. Baik, Nyai. Kami akan mengikuti semua perintah Nyai. Hidup Animbi! Hidup Animbi! Seberapa jauh perkembangan apa yang sudah kamu lakukan? Aku sudah meracuni mereka. Dan aku sangat yakin. Saat ini mereka sangat lemah. Kau yakin itu? Sangat yakin. Kalau perlu, kamu harus menyerang Kurawan saat ini juga. Gawat! Pasukan Manguntur sudah mendekati istana ini. Jadi ini rupanya, mereka ingin meracuni kita dan menyerang. Tangkap mereka. Cepat. Simpan saja tenaga kalian berdua. Percuma. Ikatan tali itu tidak akan lepas. Dan kalian tidak akan bisa diselamatkan oleh siapapun. Di mana Kanjeng menahan seluruh keluarga kerajaan Kurawan dan kedua putra hamba? Kenapa bertanya padaku? Mana aku tahu? Jangan bohong. Hamba tahu. Kanjeng menculik mereka. Bagaimana keadaan kalian? Kurang ajar kau, Byakta. Ternyata kau di balik semua ini. Kamu salah, Respati. Aku tidak melakukan itu. Semua ini rencana Bajang yang menyerang kalian. Aku hanya mengambil sedikit kesempatan untuk membalaskan dendamku. Kamu seorang pengkhianat, Byakta. Aku bukan pengkhianat. Karena sejak dulu, aku tidak pernah bekerja sama dengan kalian. Kamu pasti akan mati, Byakta. Kita lihat saja. Aku yang akan mati. Atau kalian. Prajurit! Bakar mereka! Rasakan pembalasanku. Sebelum aku mati, kau akan mendapatkan kematian yang lebih mengenaskan dari kami, Byakta. Dwi Pangga. Kamandanu. Dwi Pangga! Kenapa aku bermimpi buruk sekali? Sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka? Apa mereka dalam bahaya? Oh Dewata Agung, kenapa aku jadi cemas seperti ini? Sepertinya telah terjadi sesuatu di Kurawan. Sepertinya aku harus segera kembali ke Kurawan. Pangga, Kamandanu, di mana mereka menyekap kalian? Dia itu perempuan yang baik, Bopo. Meskipun dia baik, dia tetap siluman ular, Ger. Apalagi dia sedang mengandung anak dari orang lain. Bukan aku ingin menentang Bopo, tapi apa tidak sebaiknya Bopo beri kebebasan pada Dimas Kamandanu untuk memilih jodohnya sendiri? Itu benar, Ger.
Tapi Wisya itu siluman ular dan mereka tidak mungkin bisa bersatu. Aku kesini tidak mengundang kalian, tapi memperingatkan kalian. Kalau kalian berani datang di pernikahan itu, aku akan langsung mengusir kalian. Ingat, mulai saat ini kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Maafkan Bopo, Gen. Maafkan Bopo. Bopo menyesal sudah keras pada kalian. Padahal kalian dua kesatria yang sudah berkorban untuk Kurawan. Tapi Bopo memperlakukan kalian seperti anak kecil. Bopo menyesal, Gen. Bopo menyesal. Amandanu, Dwi Pangga, mana kalian? Bopo tidak bisa hidup tanpa kalian. Bopo belum bisa kehilangan kalian. Maafkan Bopo. Sayang, kamu harus habiskan makanan ini ya. Kamu kan baru selesai perjalanan jauh, jadi pasti kamu lelah sekali. Bopo, Andini, kenapa Bopo? tidak ada apa-apa, Andini. Tapi wajah Bopo gelisah sekali. Pasti ada sesuatu yang sudah terjadi. Aku tidak boleh memberitahukan hal ini kepada Andini dan anaknya. Bopo, kenapa Bopo diam saja? Tidak ada apa-apa, Andini. Hanya saja Bopo ada rencana untuk pergi beberapa hari. Pergi kemana, Bopo? Menemui seorang teman di kampung seberang bukit sana. Bopo, Kakang Dwi Pangga bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Dengarkan semuanya. Sekarang tongkat Malampir ada di bawah kekuasaanku. Jadi dengan sendirinya kalian harus mengabdi kepadaku, bertunduk kepadaku. Mana mungkin kita di bawah pimpinan anak kecil? Ya. Grandong benar-benar kurang ajar. Tuan Grandong, kami akan nurut pada peraturan Tuan Grandong. Bagus, aku senang mendengarnya. Tapi kalian juga tidak akan patuh kepadaku, tapi kepada Inung juga. Kalian paham? Paham, Tuan, paham. Bagus. Dan satu lagi yang aku akan sampaikan. Karena aku pemimpin baru di sini, peraturannya akan baru juga. Peraturannya adalah kalian tidak boleh berjalan dengan tapak kaki, tapi dengan dengkul kalian sendiri. Nanti akan sakit, Tuan. Aku tidak peduli. Tuan laksanakan. Kalau tidak, kalian akan dihukum dengan tongkat Malampir. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Pas balik. Balik lagi. Lucu juga ya, Grandong. Kurang ajar. Ternyata si Grandong lebih kejam daripada aku. Kasihan mereka jadi tersiksa begitu.
Kami akan patuh kepadamu. Grandong dan Inung bersama tongkat malampir membuat kejahatan di desa ini. Aku harus bilang pangeran. Tinggal selangkah lagi, Kurawan akan berada dalam genggamanku. Iya, dan sebentar lagi aku akan menjadi permaisuri di Kurawan. Ini kerjasama yang sangat menguntungkan, Biakta. Senang sekali bisa bekerja sama dengan. Tapi ada satu hal yang mengganjal dalam pikiranku, Bajang. Apa, Biakta? Padmini dan bayi terkutuk itu. Di mana dia? Sudah beberapa hari ini, mereka hilang tanpa jejak. Kenapa kalian tersenyum? Apa kalian menyimpan sesuatu dariku? Kamu tidak perlu lagi mengkhawatirkan Padmini dan anaknya, Biakta. Mereka bukan lagi ancaman untukmu. Karena sekarang mereka sudah ditelan oleh Kala Agung. Bagus! Itu bagus sekali. Ini benar-benar berita yang sangat bagus. Selama ini, aku tidak bisa tidur tenang karena memikirkan bayi parat itu. Selamat, Biakta. Mulai sekarang, kita tidak perlu memikirkan untuk bagaimana menyingkirkan bayi itu. Benar sekali, Santi. Masuk. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sepertinya kalian sangat menikmati tinggal di goa ini. Iblis kamu, Biakta. Iblis. Lalu kamu sendiri apa? Ingat dan Yaksa, kamu telah mencapakan biungku. Dan semua dendamku ini, kamulah yang harus bertanggung jawab dan Yaksa. Kalian menganggap aku iblis, tapi aku masih punya hati nurani untuk memberikan makan pada kalian. Simpan saja makananmu itu, Biakta. Kami tidak sudi makan makanan darimu. Oh, jadi kamu lebih memilih mati. Pikirkan baik-baik. Apa kamu tidak ingin bertemu Padmini dan anak terkutukmu itu? Karena mereka ada dalam tawanan. Jika kalian mengikuti semua permintaanku, maka mereka akan selamat. Biakta, kalau kamu menyakiti mereka, aku sendiri yang akan membunuhmu. Semua keputusan ada di tangan kalian. Kalian menuruti perintahku, atau Padmini dan bayinya akan kubunuh. Jangan Biakta, aku mohon. Tolong jangan sakiti istri dan anakku, Biakta. Kau boleh melakukan apa saja semaumu. Baiklah, kalau begitu, makan hidangan ini sekarang juga. Selamat menikmati hidangan.
di desamu. Inung dan Grandong membuat kekacauan. Mereka membuat kekacauan. Grandong sekarang mempunyai kekuatan seperti tongkat malampir. Tapi tongkat malampir tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Apa yang mereka lakukan? Grandong melakukan itu lebih jahat daripada tongkat malampir. Kenapa Grandong sahabatku berubah menjadi jahat ya Laras? Kita harus menyadarkan Grandong. Dia memang teman kita, tapi mereka salah jalan. Iya, kita harus membuat Grandong tidak mengacau di desa ini lagi. Dan membuat Grandong menjadi teman kita lagi. Tapi aku takut kalau Grandong tidak bisa disadarkan lagi. Apapun caranya, kita harus tetap mencobanya. Kita harus membuat Grandong dan Inung sadar dan membuat mereka minta maaf sama orang-orang desa. Mereka baru saja pergi dari desa. Ya sudah kalau begitu, cepat ayo kita cari. Ayo Pangeran. Sekarang kita hebat ya, punya pasukan dari warga. Dan juga mereka bisa kita jadi pesuruh. Iya, kita tidak perlu repot-repot kalau mau apa-apa. Pantes saja, tongkat itu senang banget mengerjai warga. Ternyata enak juga ya Grandong. Dasar bocah-bocah tengik. Kalian semua malah tertawa dan mengambil tempatku seenaknya. Malah kalian sekarang lebih kejam daripada aku. Kenapa bocah-bocah zaman sekarang malah nakal-nakal seperti ini? Grandong, Inung! Tahu rasa sekarang kalian berdua. Arya Putra sudah datang. Pasti dia mau menghajar kalian. Mau apa kalian kesini? Kalian temanku. Aku mohon, kalian jangan mengacaukan desa. Kami tidak mengacau. Kami hanya ingin mereka menuruti perintah kami. Ya kan Grandong? Iya. Kalau perlu, kalian berdua ikut perintahku. Aku tidak mau menuruti perintahmu. Kamu anak nakal. Ayo Laras, ini cuma main-main. Kalau kalian ikut perintahku, kita bisa main sama-sama mengerjain warga. Mereka itu bukan mainan Grandong. Aku tidak mau menuruti semua perintahmu. Oh, jadi kamu mau melawanku ya? Lah, ayo lawanku. Ya! 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 Pangeran awas! Pangeran! Ayo kita pergi dari sini. Ayo Pangeran. Pangeran betul. Lebih baik kalian pergi dari sini daripada kalian kena pukulan kami terus. Iya. Neng Andin. Neng, aku sengaja dandan seperti ini. Aku mau berjoget buat menghibur Neng Andin tercinta. Padang bulan Neng pesisir Banyuwangi, wangi. Kamu ini apa-apaan sih? Datang-datang joget-joget tidak jelas. Mana berpakaian aneh seperti ini lagi? Neng Andin, saya tidak akan berhenti berjoget sebelum Neng Andin tertawa. Kamu itu tidak lucu tahu. Aku malah jijik melihatmu. Aku tidak akan berhenti sebelum Neng Andin tertawa. Aku tidak akan tertawa karena kamu tidak lucu. Jadi permohonanmu akan sia-sia saja. Tawa. Aduh. Tunggu, Ren. Andin ibu sayang.
Ngapain pagi-pagi ini? Orang gila udah datang sini. Tahu nih Bajil, dia meminta aku untuk tertawa. Maka dari itu dia berdandan seperti ini. Akan kuberi pelajaran kamu biar kamu. Wah, tunggu kamu di sini. Bagus. Ya, sirik. Padang bulan neng rasakan ini. Banyuwangi. Rasakan ini. Gara-gara kamu mau merebut pacarku. Adikku sayang. Bajil, Neng Andin tertawa. Terima kasih Bajil. Berarti kamu sudah membantuku membuat Neng Andin tertawa. Jadi sial. Rasakan ini. Kanjeng. Ada apa lagi prajurit? Mengganggu istirahatku saja. Maaf Kanjeng, keadaan sangat genting. Rakyat Manguntur sudah mulai membangkang Kanjeng. Apa? Kanjeng Arimbi yang bagi-bagikan uang kepada penduduk desa untuk mendukung mereka Kanjeng. Kurang ajar. Beraninya Biong melakukan ini. Jika ini dibiarkan ini sangat berbahaya untuk kedudukan Kanjeng. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membeli hati rakyatku. Tapi Kanjeng, istana kita sudah tidak punya apa-apa lagi Kanjeng. Pergilah. Aku akan mencari jalan keluarnya. Baik Kanjeng. Datanglah Kala Agung. Datanglah. Aku membutuhkan bantuanmu. Datanglah. Ada apa memanggilku? Biungku membagi-bagikan uang kepada rakyat Manguntur untuk berani melawanku. Arimbi dan Butokala akan melakukan apapun untuk menggulingkanmu. Aku meminta bantuanmu untuk menolongku, Kala Agung. Aku harus bisa kembali memenangkan hati rakyat Manguntur. Baiklah, itu bukan masalah besar untukku. Jadi, kalian semua sudah mengabdi pada Arimbi? Maaf Kanjeng Bajan, memang benar Arimbi telah banyak memberikan kami harta dan dia meminta kami untuk mendukungnya. Dan kalian menuruti semua itu? Benar Kanjeng, tapi semua itu kami lakukan karena kami takut akan ancaman Arimbi. Mereka bisa membunuh kami. Berapa harga nyawa kalian hingga kalian berani mengkhianatiku? Aku akan membayarkan lebih dari yang kalian minta. Bagikan semuanya. Semua aku berikan untuk kalian. Tapi dengan satu syarat. Aku ingin kalian memberikan semua hidup dan nyawa kalian untuk mendukungku. Jika ada satupun orang yang membangkang, maka dia akan mati. Baik Kanjeng. Baik Kanjeng. Kami akan taat pada Kanjeng. Hidup Kanjeng. Kala Agung benar-benar keterlaluan. Gara-gara dia, sekarang rakyat jadi berpihak kembali kepada Bajang. Ini bukan salah Kala Agung juga, tapi salah rakyat itu. Kita sudah lama membagi-bagikan uang kepada mereka. Tapi sekalinya Bajang memberi, mereka langsung membalik mengkhianati kita. Benar juga, Bob. Berarti mereka sudah menipu kita. Kalau begitu, kita serang mereka saja, Bob. Ya, kita harus serang rakyat yang sudah menipu kita. Setuju? Setuju. Sekalian saja, kita jarah harta mereka semuanya. Ayo cepat, kalian habisi mereka semua dan jarah hartanya. Tidak perlu, hancurkan rumah mereka. Baik. Bagus, kerja
Ampun Kanjeng, kita ketiwasan. Ketiwasan apa maksudmu prajurit? Gerombolan Arimbi menyerang desa Kedong Harum dan membunuh warganya. Kurang ajar. Berani benar mereka melakukan itu. Prajurit, cepat siapkan pasukan. Kita habisi mereka. Baik, Kanjeng. Ayo Bentar, kita harus berangkat ke medan pertempuran. Baik. Serang mereka! Kurang aja. Aku habisi juga kamu Bajang. Bagus, habisi mereka. Andiniku sayang, begitu berat kau berikan cobaan itu padaku. Aduh. Sakit Andiniku sayang, jangan gigit diri aku. Aduh. Ini masa yang sangat sulit. Semenjak harta kekayaan kita diambil oleh Arimbi, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Itu benar Kanjeng Putri. Bahkan untuk membayar upah para prajurit dan dayang pun kita mengalami kesulitan. Lapor Kanjeng. Mau apa kamu kesini? Pada saat ini banyak penduduk kita yang mengalami kesulitan. Mereka sangat membutuhkan Kanjeng Putri. Bagaimana aku bisa membantu mereka? Sedangkan kita tidak punya kekayaan lagi. Ampun beribu maaf Kanjeng. Jika Kanjeng tidak segera turun tangan, hamba khawatir akan terjadi keributan yang sangat besar. Prajurit ini benar Kanjeng Putri. Mungkin sebaiknya Kanjeng Putri turun untuk menenangkan hati rakyat.
Baiklah, aku akan ke sana. Aku ikut, Byung. Aku ikut. Aku ingin ikut Byung ke desa-desa. Tidak, ini bukan main-main. Pokoknya aku mau ikut. Aku mau ikut. Mungkin ada baiknya Pangeran Bajang Putra ikut, Kanjeng. Biar dia bisa belajar dan merasakan penderitaan rakyat. Baiklah, kamu boleh ikut. Asik. Ada Kanjeng Putri, itu Kanjeng Putri. Kanjeng Putri. Tolong kami, Kanjeng Putri. Tolong kami, Kanjeng. Tolong kami, Kanjeng. Kami semua kelaparan, kami semua tidak punya apa-apa lagi, Kanjeng. Benar, Kanjeng. Sawalada kami sedang mengalami kekeringan, sehingga kami sulit untuk mendapatkan makanan, Kanjeng. Tolong kami, Kanjeng Putri. Tenang, tenang semuanya. Aku tahu kesulitan kalian. Aku juga ingin bisa membantu kalian. Tapi maaf, sekarang ini Banyu Biru juga mengalami kesulitan. Seperti yang kalian tahu, baru-baru ini Banyu Biru mengalami perampokan besar-besaran. Kenapa bala bencana silih berganti menimpa kadipaten ini? Dulu saat Pangeran Bentar berkuasa, kami tidak mengalami kesulitan seperti ini, Kanjeng. Ini semua karena bayi sial yang dibawa oleh Kanjeng Putri. Ya, semenjak keberadaan di kadipaten ini, Kadipaten Banyu Biru tidak pernah. Aku Bajang Putra. Aku bukan anak pembawa sial. Cukup Bajang Putra. Ampun, Kanjeng. Ini peringatan terakhir untuk kalian semua. Supaya bisa jaga mulut. Kalau tidak, aku sendiri yang akan membunuh kalian semua. Ampun, Kanjeng. Ampun, Kanjeng Putri. Tidak seperti biasanya. Kenapa keadaan di Kurawan sepi seperti ini? Sepertinya memang sudah terjadi sesuatu di sini. Palastri. Biakta, dari tadi aku tidak melihat satu orang pun ada di sini. Sebenarnya apa yang sudah terjadi, Biakta? Kita baru saja mengalami musibah yang sangat besar, Palastri. Musibah? Musibah apa? Bajang dan prajuritnya telah menyerang kita. Dia menculik Respati, Kamandanu, dan Harirat. Mereka menculik semuanya? Iya. Bukan hanya itu, mereka membunuh Dayang dan semua prajurit. Lalu pada saat kejadian, memangnya kamu sedang ada di mana, Biak? Aku dan Sambi sedang bertempur melawan Bajang. Bajang sangat kuat karena dia dibantu oleh Kala Agung. Untung aku dan Sambi bisa menyelamatkan diri. Aku yakin ada sesuatu yang aneh dengan semua ini. Kenapa hanya Biakta dan Dewi Sambi yang selamat, sedangkan yang lainnya hilang semua? Aku harus menyelidiki ini. Biakta, kalau tidak keberatan, aku ingin kembali tinggal di Kurawan. Aku sudah tidak memiliki siapapun. Ya, silakan. Kamu adalah bagian juga dari Kurawan. Terima kasih. Ini tidak boleh terjadi, Biakta. Palastri tidak boleh ada di sini. Aku tahu, Sambi. Kalau begitu bertindaklah sesuatu, Biakta. Jangan sampai dia membaca situasi ini dan akan membongkar semua rahasia kita. Palastri tidak boleh tahu tentang itu. Kita harus menjaga kondisi ini sebaik mungkin. Usir dia. Jangan sampai dia mencurigai kita. Kita tidak bisa mengusirnya, Sambi. Kalau kita mengusirnya, dia akan semakin curiga dengan kita. Apa kamu yakin kita bisa menjaga rahasia ini dari dia? Bisa saja kita memainkan sandiwara di depan dia. Lagi pula, dia bukan ancaman terbesar buat kita. Ingat, Sambi, dia sudah tidak punya kekuatan lagi.
Kalau begitu, kita bunuh saja dia. Kamu jangan gegabah. Kenapa, Byakta? Di Kurawan ini masih ada Anggareksa. Kalau tiba-tiba dia mati di sini, kita pasti sangat dicurigai sama semua orang di Kurawan ini. Baiklah, aku akan mengikuti semua permainan. Lebih baik aku membunuh ular daripada aku dipatutnya. Kalian tidak akan bisa menyingkirkanku dari Kurawan selama aku belum bisa membongkar apa yang sedang terjadi di sini. Aku merasa lebih enak hari ini. Keadaanku juga sekarang lebih kuat lagi. Kita harus bisa membuka pintu goa ini. Kanjeng, sepertinya kita tidak bisa keluar. Pintu itu diberi kekuatan oleh Byakta. Ya, keadaan kita terlalu lemah untuk bisa mengumpulkan kekuatan sehingga kita sanggup membuka pintu goa ini. Mungkin bisa kan kalau kita menggabungkan kekuatan. Jadi kalian ingin keluar dari tempat ini? Simpan tenagamu, Respati. Dengan satu pukulan saja, aku bisa mengubur kalian di dalam goa ini hidup-hidup. Kamu tidak akan pernah bisa selamanya mengurung kami di sini, Byakta. Aku tahu, Romo. Baiklah, dengan senang hati, aku tidak akan menyekap kalian di sini. Silahkan keluar. Tapi ingat, satu langkah saja kalian keluar dari mulut goa ini, Padmini dan bayi akan mati. Byakta, sebelum kau menyentuh istri dan anakku, kau sendiri akan mati di tanganku, Byakta. Kamu bukan targetku, Respati. Karena pengorbanan tidak ada gunanya untukku. Baiklah, aku akan membebaskan kalian. Tapi pikirkan baik-baik kalau keluar dari mulut goa ini. Karena nyawa Padmini dan anaknya tergantung pada kalian. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengalahkan Arimbi, Romo? Iya, Romo juga bingung. Walaupun kita sudah menghabisi pasukannya, dia malah membangun kekuatan yang lebih kuat. Yang Romo takutkan, dia akan merajalela dan akan membantai kita. Mau apa kamu kesini? Tenang, Laksmi. Aku datang kemari bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengajak kalian bekerja sama. Bekerja sama? Jangan bercanda kamu. Kamu jangan coba-coba menipu kami, Arimbi. Tidak, Dipangkara. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku memang datang kemari untuk mengajak kalian bekerja sama. Saat ini, aku memang sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua pasukan sudah kalian bunuh. Tapi itu tidak masalah. Aku bisa melupakan hal ini. Kamu pikir kami akan mudah percaya begitu saja dengan bualan? Hah? Sekarang katakan saja, apa tujuanmu sebenarnya? Dipangkara, kamu harus percaya padaku. Saat ini, posisi kita sama-sama lemah. Kita sudah tidak punya masa depan. Kita harus membuat kekuatan baru untuk mengalahkan mereka semua. Aku janji, jika kalian mau bekerja sama denganku, aku akan mengembalikan semua harta yang sudah aku ambil. Bagaimana? Baiklah, aku terima tawaranmu. Bagus. Tapi aku masih punya satu permintaan lagi. Permintaan apa?
Untuk mempermudah kerjasama di antara kita, maka aku akan tinggal di sini. Dengan begitu, kita akan bekerja sama dalam segala bidang. Baiklah, aku setuju. Tapi aku masih punya satu permintaan lagi. Permintaan apa? Untuk mempermudah kerjasama di antara kita, maka aku akan tinggal di sini. Dengan begitu, kita akan bekerja sama dalam segala bidang. Baiklah, aku setuju. Maaf, Kisanak. Oh iya nih. Aku ingin bertanya, apa kalian ada pada saat Kurawan diserang? Emangnya kenapa? Tolong ceritakan padaku, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Malam itu pasukan Menguntur datang ke sini dan dipimpin oleh Kanjeng Bajang. Iya, Nyi. Mereka juga menyerang desa-desa di sekitar sini. Apa mereka juga menyerang istana? Iya, Nyi. Mereka juga masuk ke dalam istana Kurawan. Lalu apa yang sudah terjadi? Saya tidak tahu apa yang terjadi di balik tembok. Tapi setelah itu, saya melihat mereka membawa Putri Narirati dan Putri Wisha. Tapi setelah itu, aku juga melihat Kanjeng Padmini terbang bersama bayinya mengejar mereka. Ke arah mana mereka pergi? Ke arah Menguntur. Tapi setelah itu, saya tidak tahu apa yang terjadi sama mereka. Nini siapa? Sepertinya aku pernah melihat Nini. Aku ini sahabat Kanjeng Putri Rati. Kebetulan pada saat kejadian aku tidak ada di sana. Kalau begitu terima kasih, aku mohon pamit. Iya. Pasti mereka menyekap Rati di Manguntur. Aku harus mencarinya. Marmut. Wah, jangan-jangan Marmut itu tahu keberadaan Kansa. Hah, aku harus berubah. Hai, tunggu. Tunggu. Apa kamu melihat putraku Kansa? Dia marmut lucu yang badannya gembul. Mana aku tahu. Aku tidak peduli dengan anakmu. Suaranya seperti Trisha. Iya, tidak salah lagi. Itu memang Trisha. Trisha, tunggu. Hei, dari mana kamu tahu aku Trisha? Kamu mengenalku? Wah, siapa yang tidak kenal ular siluman Trisha? Aku ini Tong Bajil. Tapi kenapa kamu bisa berubah menjadi marmut? Ini semua karena anak Padmini. Dialah yang sudah merubahku menjadi begini. Dasar dumpret. Sial sekali nasibmu Trisha. Kedua kakakmu sudah menjadi manusia. Kamu malah menjadi marmut. Bisa jadi nanti kamu berubah menjadi kecoa. Hei, Bajil, tutup mulutmu. Meskipun aku ini hanya seekor marmut, tapi aku masih memiliki kekuatan untuk menghajarmu. Kamu jangan marah. Aku kan hanya bercanda. Tapi kamu lebih terlihat manis menjadi marmut. Benarkah? Aku lebih manis? Kalau begitu, mau kan kamu menjadi pacarku? Pacarmu? Aku tidak mau. Hei Trisha, seharusnya
Yang kamu pikirkan itu bagaimana caranya bisa berubah menjadi aslimu lagi. Bukan malah mikirkan pacaran. Itu urusan nanti. Kamu mau kan menjadi pacarku? Aku tidak mau. Aku ini masih waras. Aku tidak mau berpacaran sama marmut. Kalau begitu, aku akan mengubahmu terus menjadi marmut untuk selamanya. Agar kamu menjadi pacarku. Wah, kabur. Hei, mau lari kemana kamu, bajil? Aku harus memastikan apakah Rati ada di Manguntur atau tidak. Prajurit! Kamu ada di sini, Palastri? Prajurit, aku ingin berbicara denganmu. Kamu tidak keberatan, kan? Tidak. Ayo. Woi, jangan lama-lama. Ada apa, Palastri? Apa kamu ingat? Kamu pernah bekerja dengan Kanjeng Kebowinarang. Tentu saja. Lalu bagaimana perlakuan Rati terhadapmu? Dia sangat baik. Apakah kamu menyayangi Rati? Aku pun demikian. Aku sangat menyayangi Rati melebihi diriku sendiri. Tapi saat ini aku tidak tahu keberadaan Rati. Kanjeng Putri Rati ada di sana, Palastri. Benarkah? Benar, Palastri. Tapi Kanjeng Gusti Bajang tidak mengizinkan siapapun untuk bertemu dengannya. Kalau begitu, tolong jaga Rati baik-baik. Iya, baik-baik. Ada apa ini? Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Apa yang terjadi? Ampun Kanjeng, mohon maaf jika hamba Lanjang bicara. Katakan. Bukan hamba mencurigai Kanjeng, tapi hamba dan beberapa prajurit berpikir kemana perginya Kanjeng Danadiaksa, Kanjeng Respati dan kanjeng-kanjeng yang lainnya. Bukannya mereka semua itu ditangkap oleh Bajang? Hamba mengerti Kanjeng, tapi kenapa hanya Kanjeng berdua yang selamat dari serangan itu? Dan mengapa hanya Kanjeng Padmini dan Kanjeng Putra yang mengejar Bajang? Kalian dengar baik-baik. Aku mau mengejar mereka. Tapi seperti yang kalian lihat, Bajang itu sangat sakti. Target mereka itu bukanlah kami, tapi penguasa Manguntur itu. Sebagai prajurit, hamba bisa percaya. Tapi bagaimana kalau rakyat berpikiran sama dengan kami? Benar Kanjeng, rakyat tidak akan mungkin bisa melupakan semua orang Istana Kurawan yang menghilang tiba-tiba. Waktulah yang akan membuktikan semuanya. Ini bisa menjadi ancaman terbesar untuk kita, Sambi. Kalau sampai ada yang tahu kita terlibat dalam penculikan keluarga istana, maka semuanya akan hancur. Tenang, Biarta. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Bagaimana aku bisa tenang? Sementara kita di ujung tanduk. Kamu pikir dengan marah-marah seperti itu bisa menyelesaikan semua masalah? Sudahlah, Sambi. Kamu jangan membuat kepalaku semakin pusing. Seharusnya kamu membantu aku untuk berpikir. Aku tahu jalan keluarnya. Katakan. Bagaimana? Sempurna, Sambi. Dengar, aku ingin Dwi Pangga kembali ke Kurawan. Untuk apa? Kenapa hanya Dwi Pangga yang kau inginkan untuk pergi ke Kurawan? Karena Dwi Pangga harus menjelaskan kepada seluruh rakyat Kurawan. Pada saat perang melawan Bajang, kalian semua kabur. Dan Dwi Pangga tidak tahu di mana kalian sekarang ini. Dasar licik kamu. Itu bukan licik, Kebowinarang. Itu sebuah permainan. Siapa yang Tuhan, dialah yang menang. Lebih baik aku mati membusuk di sini daripada aku harus ikut denganmu, Biarta. Ini bukan penawaran, Dwi Pangga, tapi keharusan. Kalau kamu menolak pergi denganku, aku tidak menjamin Padmini dan anak akan selamat. Kurang ajar kau, Biarta. Berani kau sentuh istri dan anakku. Aku tidak akan membiarkan kau hidup. Sekarang putuskan. Aku tidak punya waktu banyak dengan kalian. Baik.
Aku pergi. Bagus. Aku tunggu kedatanganmu di Kurawan Dipangga. Dimas, Kanjeng, maafkan aku. Aku tidak mempunyai pilihan lain selain menerima tawaran dari iblis Byakta. Prajurit, tolong aku, prajurit! Ketua Dipangga, tolong aku. Cepat panggilkan tabib. Tidak perlu memanggilkan tabib. Bantu aku saja masuk ke dalam. Baik, Ketua. Maafkan aku karena telah gagal membawa junjungan kalian ke istana ini. Sebenarnya, apa yang terjadi, Ketua? Malam itu, kita semua diserang oleh Manguntur. Aku, adikku, Kanjeng Respati dan yang lainnya berusaha untuk mempertahankan Kurawan. Akan tetapi apa daya, sebelumnya kami semua sudah diberi racun. Kekuatan kami tidak sebanding dengan mereka. Akhirnya kami berusaha untuk menyelamatkan diri. Aku berlari sekuat tenaga. Hingga akhirnya aku tidak sadarkan diri. Begitu aku terbangun, aku dapati mereka sudah tidak ada. Kami terpisah. Tidak biasanya Dwi Pangga seperti ini. Sepertinya ada yang disembunyikan darinya. Maaf, Ketua. Tapi bagaimana dengan Kanjeng Byakta? Beliau sempat berusaha untuk menyelamatkan kami. Tetapi saat aku lihat Kanjeng Byakta sudah tertinggal jauh. Pada saat itu aku tidak bertemu dengannya lagi. Semua penduduk harus tahu hal ini. Iya. Kamu pergilah. Baik, Ketua. Maaf, Nyai. Apa Nyai pernah melihat putraku? Mereka tinggi besar dan gagah. Namanya Dwi Pangga dan Kamandanu. Maaf, saya tidak pernah melihatnya. Terima kasih. Maaf, Kisana. Maaf, saya sedang sibuk. Siapa ya? Sepertinya kenal. Empu Anggareksa! Empu sedang mencari siapa? Aku sedang mencari kedua putraku. Aku harus menemukannya. Sekarang Empu gak usah bingung mencarinya kemana-mana. Putra Empu Arya Dwi Pangga sudah ditemukan.
Pangga sudah ketemu? Iya, Empu. Saat ini penduduk desa kita sedang ramai membicarakannya, Empu. Jaga Dewa Batara. Terima kasih, terima kasih. Aku harus segera bertemu dengan mereka. Iya, Empu. Dwi Pangga! Kamu mau kemana, Dwi Pangga? Palastri, aku harus pergi mencari adikku dan yang lainnya. Kenapa kamu tidak menemui bopomu? Bopomu sangat mengkhawatirkanmu. Aku tidak memiliki banyak waktu, Palastri. Aku harus pergi sekarang. Dwi Pangga, apakah baik-baik saja? Maafkan aku, Palastri. Aku terpaksa berbuat seperti ini.